Shalom warga kerajaan. Nah, sebelum kita masuk untuk belajar bersama-sama sharing ini dengan tema kasih setia Tuhan, tadi kita telah mendengarkan alunan petikan gitar yang indah yang memainkan melodi lagu Ku Bersyukur Bapa dari Symphony Worship. Nah, yang memainkan petikan gitar itu adalah saudara saya, Romi Immanuel. My bro ini adalah seorang guru, dia guru musik, juga trainer musik, bahkan dia juga suka untuk membuat karikatur. Banyak tokoh-tokoh penting sudah dibuat karikaturnya oleh hambanya ini. Nah, apalagi soal kecintaannya kepada Tuhan, jangan diragukan. Nah, dia punya talenta yang luar biasa, skill yang luar biasa yang dikembangkan. Dan saya tahu kehidupannya sejak saya awal pelayanan. Saya sudah bersama-sama dengan my bro ini, dan kemudian saya melihat dia bertumbuh dalam imannya. Dia hidup dalam kasih karunia, kesetiaan Tuhan atas hidupnya. Nah, kalau saudara ingin bisa berdiskusi soal musik, belajar, silakan hubungi my bro ini, Romi Immanuel. Di Instagram saudara bisa hubungi Roms_Immanuel ya, ataupun di Facebook. Oke, kita akan belajar tentang kasih setia Tuhan. Kasih setia ini banyak terdapat dalam Alkitab, Mazmur banyak dicatat, dan kita sering juga memperkatakan kasih setia Tuhan. Bahkan lagu-lagu kita yang kita nyanyikan hari-hari ini itu banyak bercerita tentang kasih setia Tuhan. Kita sering mempergunakan kata ini, istilah ini kasih setia Tuhan. Tapi apakah kita mengetahui makna yang sebenarnya tentang kasih setia Tuhan? Nah, jadi melalui sharing ini kita akan belajar bersama-sama apa maksud dan pengertian kata kasih setia Tuhan ini. Nah, kalau kita belajar dari sisi bahasa bahwa kasih setia Tuhan itu dalam bahasa Ibrani, padanan katanya adalah kesed ya. Nah, ini paling banyak muncul di kitab Mazmur. Nah, di tempat-tempat yang lain kesed diterjemahkan sebagai belas kasihan Tuhan, kemurahan hati, kebaikan. Bahkan banyak diterjemahkan dalam terjemahan lain dikatakan kasih yang jujur, kesalehan, solidaritas, dan kasih perjanjian. Nah, kata kesed ini adalah bentuk laki, bentuk maskulin dari kata kesed ini, dan feminine noun-nya itu emunah, ya, itu bergandeng tangan antara kesed dan emunah, sering bersama-sama dipakai. Nah, emunah ini berarti kesetiaan. Nah, sering juga diterjemahkan sebagai iman. Nah, dalam penyelidikan ayat-ayat di mana Alkitab kita baca dalam Mazmur 89, kita akan pelajari bersama-sama, banyak mengungkapkan kata kasih setia ini, dan dalam hubungannya dengan kasih setia ini ada yaitu perjanjian dan kesetiaan. Jadi kesed ini ada hubungannya dengan perjanjian dan kesetiaan. Mazmur 89 ayat 3 dalam terjemahan baru dikatakan, sebab kasih setiamu atau kesed dibangun untuk selamanya, kesetiaanmu atau emunah tegak seperti langit. Dalam King James Version dikatakan, for I have said, mercy shall be built up forever, thy faithfulness shall thou establish in the very heavens. Jadi selalu ada keterkaitan antara kesed dan emunah, kasih setia atau kasih perjanjian dan kesetiaan. Nah, di bagian ayat yang lain di Mazmur 89 ayat yang ke-15 dikatakan begini, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta kasih atau kesed, dan kesetiaan atau emen berjalan di depan. Dalam King James Version dikatakan begini, righteousness and justice are the foundation of thy throne, loving kindness atau kesed and truth go before thy face.
Di bagian ini ditemukan bahwa antara kasih setia dan juga kebenaran itu atau kita sebut keset dan veimen itu berjalan bersama-sama. Kasih setia dan kebenaran berdiri di hadapan tahta Tuhan dan berjalan di depan mendahului Tuhan untuk merangkul umat Tuhan agar supaya umat Tuhan itu hidup dalam kebaikan, dalam kemurahan, dalam belas kasihan Tuhan. Nah, dalam Hosea dikatakan begini, Hosea 2 ayat 18, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia atau keseh dan kasih sayang. Jadi arti kasih setia ini mungkin bisa dirangkum sebagai kasih yang mantap, teguh atas dasar perjanjian yang telah dibuat. Ingat, orang Israel hidup dari perjanjian. Allah memberikan janji kepada mereka, kalau kamu melakukan firman, kalau kamu begini, maka kamu akan. Ada perjanjian dari Allah kepada mereka. Tapi di satu sisi dituntut umat Allah harus merespon perjanjian itu dengan apa? Dengan kesetiaan dan kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Nah, jadi kasih setia Tuhan adalah ikatan kasih perjanjian yang didasarkan pada kesetiaan dan kebenaran. Perjanjian ini adalah dari Tuhan dan juga merupakan respon umatnya kepada perjanjian kasih itu. Dan perjanjian ini meliputi seluruh perintah di dalam Alkitab. Dan dasar dari perjanjian itu adalah kesetiaan. Kesetiaan sangat berkaitan dengan iman dan kebenaran. Kesetiaan ini sangat berhubungan memang dengan iman. Jadi kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang sungguh-sungguh, iman setiap hari kepada Tuhan. Dan hidup dalam kebenaran, berpegang kepada kebenaran. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari semua yang belum kita lihat. Jadi iman itu adalah kepercayaan kita sepenuhnya. Kita memegang teguh sepenuhnya perjanjian Allah. Kasih perjanjian itu. Dan bukan hanya percaya tetapi dan menghidupinya. Namun kita berjalan di dalam. Inilah iman itu atau kesetiaan. Kita memegang teguh perjanjian kasih. Dan berjalan bersamanya di hadapan Allah. Nah, jadi kasih setia Tuhan merupakan ikatan kasih, ikatan perjanjian antara Allah kepada umat dan umatnya berpegang teguh pada ikatan perjanjian itu dengan penuh kesetiaan atau iman dan berjalan di dalam. Ketika kita hidup di dalam perjanjian, kasih perjanjian itu, kita berjalan di dalam kasih perjanjian itu, ingat, tadi definisi daripada keset adalah kita akan mengalami kebaikan, kasih, kemurahan, belas kasihan Tuhan, bahkan kejujuran. Kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan dengan luar biasa karena kasih setia Tuhan meliputi kita. Kasih setia Tuhan dan kesetiaan itu berjalan mendahului Tuhan untuk merangkul umatnya sehingga umatnya hidup di dalam kebaikan, umatnya hidup dalam kemurahan, umatnya hidup dalam belas kasihan Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan bahwa di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kalau saudara punya asuransi itu selalu diperbaharui. Biasanya ada asuransi yang selalu diperbaharui tiap tahun nilainya. Nah, kasih setia Tuhan tidak setiap tahun diperbaharui. Firman Tuhan katakan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Selalu baru, selalu baru. Umat Tuhan akan menikmati kasih setia Tuhan. Dan kalau kita belajar bahwa perjanjian itu dalam seluruh Alkitab merujuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Karena itu percayalah kepada Yesus Kristus. Pegang sebagai kebenaran dan hiduplah dalam kesetiaan dengan iman yang teguh.
Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai umat mereka yang menonton acara ini Tuhan. Mereka mengalami kasih setia Tuhan. Mereka mengalami kebaikan. Mereka mengalami belas kasihan Tuhan. Mereka mengalami hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati umat. Mereka hidup dalam kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati umat Tuhan, warga kerajaan.